Masyarakat petani Bali yang pada umumnya tergabung dalam organisasi subak menyadari sepenuhnya bahwa penghidupan bercocok tanam di sawah sangat tergantung pada iklim, baik iklim panas maupun penghujan, yang pada gilirannya akan menentukan ketersediaan air melimpah atau berkurang. Para petani itu pun yakin bahwa iklim itu terjadi akibat adanya hukum alam, hukum sebab akibat yang disebut rete, berarti tertib dan teratur. Manakala ketersediaan air mencukupi, para petani akan menanami sawahnya dengan tanaman padi secara berturut-turut. Sistem ini disebut tulak sumur. Sebaliknya, apabila keadaan air berkurang, para petani akan menanami sawahnya secara bergantian antara tanaman padi dengan palawija. Sistem ini disebut kertemase, bermakna masa yang tertib dan teratur. Dalam sistem kertemase, walau pola tanam dilaksanakan bergantian, namun tanaman padi tetap menjadi prioritas utama, sedangkan tanaman palawija boleh digilir antara kedelai dan jagung. Adapun konsep pemikiran di balik kertemase ini adalah bahwa perubahan-perubahan pola tanam boleh saja terjadi, namun ketersediaan pangan dan keseimbangan agar tetap terjaga. Dengan tujuan akhir terciptanya kesejahteraan keluarga dan masyarakat luas. Kearifan lokal kertemase inilah yang mendasari pola pemikiran Ide Bagus Mantre dalam upayanya mengajarkan serta mempertahankan kebudayaan Bali dari pengaruh kebudayaan luar. Kertemase sebagai unsur kearifan lokal budaya Bali selalu menginspirasi. Kertemase ini terbangun dari 3 pilar pokok: filosofi, sistem nilai, dan kreativitas. Filosofi Trihita Karana, serasi hubungan manusia alam, dan manusia Tuhan. Kemudian nilai-nilai yang dibangun pengutamaannya pada nilai logika, etika, estetika, kreativitas, dan juga nilai-nilai yang berpenting untuk ekonomi. Terkait dengan hal ini, maka supaya dia menjadi ekspresif dan progresif, kreativitas sangat penting. Terkait dengan inilah Pak Prof. Mantre, budayawan Bali dan tokoh Indonesia, menawarkan, memperkenalkan, dan mensosialisasikan satu konsep continuity in changes, hal yang berlanjut di dalam perubahan. Hal yang kabadi dan kokoh ini adalah yang disebut nilai dasar. Apabila di pertanian, dia adalah pada nilai kesejahteraan jagadita melalui tanaman padi sebagai pokok. Namun keragaman sangat diterima, keragaman melalui beragam palawija, jagung, kedelai, umbi-umbian yang dipadukan dengan teknologi serta nilai-nilai ekonomi dan ilmu pengetahuan yang sangat progresif. Dengan demikian, maka yang diterapkan, walaupun sentranya ada Bali, implikasi refleksi nilai yang dimunculkan adalah lokal, nasional, global. Inilah pegangan konsep dasar yang ditawarkan oleh Pak Mantre untuk menangkap peluang positif dan menghadapi tantangan di dunia global kini dan masa depan. Jauh sebelum Ide Bagus Mantre menjadi Gubernur Bali, atau bahkan sebelum beliau menjadi Dirjen Kebudayaan, beliau sudah memprediksi bahwa Bali akan memasuki zaman global yang oleh beliau disebut zaman Kali, di mana arus manusia akan melanda melalui media pariwisata dengan menggandeng modernisasi, teknologi, kapitalisasi, ideologi, serta aneka kebudayaan dunia. Dan sekarang, prediksi beliau menjadi kenyataan. Ketajaman prediksi itu tidak terlepas dari latar belakang beliau, baik latar belakang keluarga, desa, maupun pendidikannya.
Ide bagus mantra kecil ini dilahirkan di Gria Kedaton, Banjar Bengkel, Desa Sumerta Denpasar pada tanggal 8 Mei 1928 di tengah-tengah keluarga Brahmana yang religius dan seniman. Sedangkan lingkungan luar Gria atau desa, beliau berbaur dengan masyarakat yang marak dengan aktivitas seni budaya. Sedangkan di bidang pendidikan, beliau sukses hingga mencapai gelar doktor bidang sejarah budaya pada Perguruan Tinggi Santiniketan India pada tahun 1957 di usia 29 tahun. Beliaulah orang Bali pertama yang meraih gelar doktor. Berbekal pengalaman serta ilmu kesejarahan yang sangat luas, maka kemudian beliau pun mengetahui bahwa sejak zaman kerajaan, masyarakat Bali sudah memiliki kebudayaan bermutu tinggi selain alamnya yang indah. Sebagai orang Bali, beliau sangat mencintainya. Tepatlah tanggapan seorang sosiolog Indonesia, yakni Profesor Dr. Selo Sumarjan, terhadap pengembangan budaya di Bali dengan mengatakan, suatu langkah lain yang diambil oleh pemerintah untuk memperbesar daya tahan kebudayaan dan kesenian asli Bali dan melestarikannya terhadap pengaruh pariwisata internasional adalah pengangkatan Profesor Dr. Ide Bagus Mantra menjadi Gubernur Bali. Memang, akhirnya Ide Bagus Mantra diangkat menjadi Gubernur Bali menggantikan Brigjen Purnawirawan Sukarmen berdasarkan SK Presiden nomor 168/M tahun 1978 dan dilantik pada tanggal 29 Agustus 1978 setelah sebelumnya sempat menjadi Dirjen Kebudayaan selama 2 periode sejak tahun 1968 sampai tahun 1978. Setelah menjadi gubernur, hal-hal yang belum terrealisasi pada waktu menjadi Dirjen Kebudayaan, terutama tentang kebudayaan, dibenahi. Ide Bagus Mantra kemudian meletakkan arah pembangunan Bali secara konseptual dan menjadi sentral Bali adalah agama dan budaya. Inilah yang menjadi basic karakter Bali selama beliau menjabat gubernur selama 2 periode. Selama menjadi gubernur, banyak langkah yang telah diambil dalam rangka mengembangkan kebudayaan Bali, di antaranya yang cukup fenomenal adalah kebijakan mengenai pentingnya pemberdayaan desa adat, subak dan LPD atau Lembaga Perkreditan Desa. Menurut beliau, ketiga pilar lembaga adat inilah yang menjadi penyangga bagi tegaknya kebudayaan Bali. Ketiga pilar inilah yang juga diharapkan akan menjadi agent of modernization atau pemberi arah terhadap jalannya modernisasi. Apa itu desa adat? Desa adat atau sekarang disebut desa pekraman adalah desa yang unik dan khas yang usianya sudah berabad-abad dan tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Bali ini, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki satu kesatuan hukum tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Hindu secara turun-menurun. Desa Pekraman berada dalam ikatan kayangan 3, mempunyai wilayah tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, ciri-ciri pokok yang membentuk desa Pekraman adalah adanya wilayah desa dengan wilayahnya yang terkecil disebut Banjar, adanya krama desa atau penduduk, dan adanya kayangan 3
Pura Desa, Puseh, dan Dalem. Landasan Desa Pekraman adalah Trihitakarana yang bermakna harmoni, yakni hubungan harmoni antara manusia dengan Tuhan, hubungan harmoni antara manusia dengan alam lingkungan, dan hubungan harmoni antara manusia dengan manusia. Di atas tanah desa itulah masyarakat melakukan segala aktivitas sosial, ekonomi, seni budaya, dan agama. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa desa adatlah yang membentengi seni budaya, adat, dan agama Hindu di Bali. Lantas, apa itu Subak? Subak adalah suatu organisasi petani pengelola air irigasi yang memiliki kawasan sawah tertentu, memiliki sumber air tertentu, memiliki pura subak, dan otonom, serta memiliki karakteristik sosio-agraris religius. Sebagaimana halnya dengan desa adat, Subak juga berlandaskan falsafah Trihitakarana. Di atas lahan sawah itulah, para petani melakukan aktivitas dengan prinsip gotong royong dan saling tolong-menolong, mulai dari mengelola air irigasi secara adil dan merata berdasarkan rasio. Menanami sawah dengan padi atau palawija, melaksanakan ritual-ritual keagamaan seperti ngebek widi, nyenuk, biukukung, siat tipat, nangluk merana, dan lain-lain. Dengan demikian, Subak merupakan benteng pertahanan adat, agama, seni budaya, dan ekonomi. Selanjutnya, apa itu Lembaga Perkreditan Desa atau LPD? LPD merupakan sebuah nama bagi badan usaha simpan pinjam milik masyarakat desa adat yang berada di daerah Provinsi Bali dan merupakan sarana perekonomian rakyat di pedesaan. LPD yang digagas oleh Ida Bagus Mantra tahun 1984 awalnya merupakan proyek percontohan untuk memperkokoh ekonomi kerakyatan di Desa Pekraman. Konsep mengenai LPD dituangkan dalam Perda Tingkat 1 Bali nomor 2 tahun 1988. Menurut Ida Bagus Mantra, LPD mempunyai landasan yang kuat untuk mengantarkan masyarakat ke arah kesejahteraan dan kemakmuran dengan berbakti ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Dalam perkembangan selanjutnya, LPD mengalami kemajuan yang menjanjikan. Kedepan diharapkan menjadi benteng pertahanan ekonomi di Desa Pekraman. Seiring pergerakan waktu, terlebih-lebih lagi sejak Ida Bagus Mantra sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Betapa hatiku takkan rindu. Ancaman terhadap keajagan kebudayaan Bali berdatangan silih berganti. Transaksi jual beli tanah terjadi di mana-mana. Alih fungsi lahan sawah tidak terbendung. Tak akan sedih, hamba ditinggal
Konflik-konflik adat kian marak di desa-desa. Semua ini akan dapat menggoyahkan sendi-sendi kebudayaan dan bukannya tidak mungkin dapat menghancurkannya. Lantas, salah siapa semua ini bisa terjadi? Masyarakat kita dididik oleh globalisasi untuk mengikuti modernisasi dalam arti fokus hanya untuk memenuhi sarana prasarana dalam peningkatan pencitraan, dan untuk memenuhi sarana prasarana pencitraan inilah ada kecenderungan di antara kita menjual lahan atau tanah kita yang menyebabkan subak atau desa pekraman kita semakin menyempit, dan kebudayaan tanpa tanah seperti dikatakan beliau akan pelan-pelan mengalami disfungsional. Untuk menghadapi hal ini dapat diajukan beberapa solusi yang strategis, kelembagaan, kemudian kreativitas, dan ide menyusun subak abadi. Kelembagaan ini dimulai dengan subak, dikaitkan dengan pekraman, dikaitkan dengan bendega dan seterusnya dalam konsep sinkron Saba Upodesa yang diterapkan di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Secara konkret daripada solusi ini adalah untuk mengantarkan pertama abadinya subak, bangkitnya petani remaja. Karena dengan demikian memberikan konsep pelestarian berskala lokal, nasional, dan juga universal. Dari tempat yang jauh, mungkin Ida Bagus Mantra merasa sangat sedih. Mungkin pula beliau ingin menyatakan kepada kita semua bahwa sekarang ini zaman kali di mana nafsu kerakusan, kekuasaan, kematerian sedang menggoda. Beliau berpesan, meskipun kamu itu pejabat demikian repot, tapi jangan lupa belajar sedikit menulis. Lantas, mungkin beliau ingin mengingatkan kita semua agar eling, sadar, dan kembali ke jalan Dharma. Kampung tekadnya ingin sekali mempersembahkan yang terbaik untuk Bali. Sekarang kesempatan baik untuk saya pulang karena lama mengabdi di luar. Hanya dengan banyak berdana punya, dengan banyak memberi, dan hanya dengan melawan keserakahan, kita akan terlepas dari zaman kali, lalu bertemu dengan zaman Kerta, Kerta Yoga, masa Kerta, sebagaimana cita-cita para petani tatkala musim Kerta masa, yakni mencapai kesejahteraan lahir batin.